menurunkan moral harus dihindari agar akal tetap bersih dan fokus. Akal sebagai pedoman etika dan moral ini, bahwa akal sebagai pedoman etika dan moral. Keputusan sehari-hari akal yang terjaga membantu seseorang dalam membuat keputusan yang etis dan moral sesuai dengan tuntunan agama dan nilai-nilai kebaikan. Jadi disinilah dengan akal kita memahami sebuah tuntunan, bagaimana kita memahami Al-Quran, bagaimana kita memahami hadis, bagaimana memahami ijma ulama, bagaimana kita memahami kias, bagaimana kita memahami istisan, apapun itu. Maka kita di situ. Bahkan kita memahami Tuhan melalui melalui tingkatan ilmu yakin, atau aku yakin dalam ilmu makrifat dan ilmu tasawuf. Maka akal menjadi jalan, menjadi alat untuk menganalisa sebuah permasalahan, mencari titik temu. Ketika akal sesat, maka semua akan sesat dalam diri kita. Ketika akal kita sehat, maka dalam diri kita akan sehat. Itulah pentingnya akal di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, di dalam sifat-sifat kita, di dalam mempengaruhi kehidupan kita. Maka yang membedakan manusia dengan hewan itu apa? Yaitu akalnya yang membedakan. Akal sebagai pedoman etika dan moral. Keputusan sehari-hari akal yang terjaga membantu seorang dalam membuat keputusan yang etis dan moral sesuai dengan tuntunan agama dan nilai-nilai kebaikan. Disitulah bagaimana akal menuntun kita di dalam membedakan tentang sebuah kebaikan, keburukan. Bagaimana kita memahami sebuah tuntunan, bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat holiyah maupun ayat-ayat kauniyah. Jika kita memahami ayat-ayat tersirat maupun yang tersurat, teks maupun konteks di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, maka akal sangat membantu di dalam kita memahami sebuah keadaan. Bagaimana hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan Tuhan. Inilah akal. Jadi keseimbangan iman dan rasionalitas, Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara keimanan dan akal. Dengan menggunakan akal, seseorang dapat lebih memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah menjaga akal dalam Islam tidak hanya berarti melindungi fungsi berpikir dari gangguan luar, tapi juga mengembangkan untuk mencapai pengetahuan yang bermanfaat, membuat keputusan yang tepat, dan menjalani kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Maka kita selalu berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan. Kebaikan apa? Bahkan di dunia maupun di akhirat kelak. Bahwa hidup di dunia itu hanya sementara, mampir ngombe. Tetapi kehidupan sejati ketika kita setelah hidup di dunia. Maka sudah sepatutnya selayaknya kita sebagai hamba Allah SWT maka merendahkan hati serendah-rendahnya sebagai bentuk kita mengakui, mencatatkan diri bahwa kita adalah hamba Allah SWT. Jadi menjaga akal dalam Islam tidak hanya berarti melindungi fungsi berpikir dan gangguan luar, tapi juga mengembangkannya untuk mencapai pengetahuan yang bermanfaat, membuat keputusan yang tepat, dan menjalani kehidupan yang seimbang antar dunia dan akhirat. Dengan demikian, akal yang terasah dan terjaga menjadi kunci dalam menapai jalan kebenaran dan meraih keberkahan hidup. Ya, itu aja ya. Pada jam 3 malam ini, jam sahur. Selamat sahur bagi yang menjalankan puasa. Semoga rahmat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu mendapatkan manfaat, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya, apabila ada yang kurang tepat ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri.